Alhamdulillah, Allah itu maha memahami, maha mengerti. Kalau bahasa Jawanya maha mudeng. Ya, mudengan Allah Ta'ala itu. Paham betul bahwasanya hamba-hambanya ini yang model-modelnya seperti kita, ya butuh apa ya? Paket hemat. Waktunya sedikit, tapi bisa mengkodok banyak waktu-waktu yang terlewatkan. Makanya sama Allah Ta'ala dikasih satu bulan istimewa namanya bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan ini kalau sampai tidak kita manfaatkan, berarti kita sebodoh-bodohnya manusia. Udah bodoh pol gitu. Kalau sampai nggak kita manfaatkan, kenapa? Full bonus. 1 bulan loh, bukan 1 hari. Ya, bukan 1 hari, tapi 1 bulan dari awal sampai akhir full bonus. Itu namanya bulan suci Ramadan. Di antara bonusnya, ibadahnya sunnah, pahalanya wajib. Enak betul ya? Ibadahnya sunnah, pahalanya wajib. Ibadahnya wajib, pahalanya seperti 70 melakukan kewajiban di bulan yang lain. Itu kalau kita pakai hitung-hitungan gitu ya. Memperbanyak sunnah di bulan suci Ramadan berarti banyak kita pahala ibadah wajib. Makanya di bulan suci Ramadan jangan pelit sholat. Jangan pelit sholat. Yang banyak sholat. Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ya, sholat malam. Selain tahajud ada sholat malam. Apa sholat malamnya? Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Kalau saya diajari orang-orang tua saya, guru-guru saya, leluhur saya, sholat tarawihnya enggak sedikit, banyak. Berapa itu? Minimal 20 rakaat. Itu minimal. Ya, bisa lebih, bisa pindah masjid. Masjid A khatam 20 rakaat, pindah masjid B. Khatam 20 rakaat, pindah masjid C. Khatam 20 rakaat. 1 malam 5 masjid. Berapa rakaat berarti? 1 rakaat. Itu ketemunya di Hadramut. Di Solo saya belum ketemu. Karena di Solo rata-rata sholatnya jamnya sama. Kalau di Hadramut sana, negeri asal Wali Songo, Masya Allah. Di negeri asal Wali Songo, di Hadramut sana, itu masjid punya jadwal. Itu jadwalnya nggak pernah berganti, nggak pernah berubah. Sampai hari ini. Masjid ini sholat tarawihnya jam sekian sampai jam sekian. Masjid itu lanjutannya. Masjid itu lanjutannya. Sampai yang terakhir sholat tarawih itu selesai, nggak lama kemudian sahur berjamaah, nggak lama kemudian adzan subuh. Masya Allah. Sanggup ikut? Oh, cuman ikut salah satu aja nggak sanggup. Sanggup Bib, tapi satu aja gitu ya. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita di tanah air yang belajar di Hadramut sana mencoba, mencicipi sholat tarawih 1 malam 5 masjid. Nyatanya ya nggak capek itu, nggak kroso. Masa kalah sama yang lari maraton? Ya, masa kalah sama yang jogging pagi? Ternyata saudara-saudara kita itu mampu. Nah kita, ya kalau bisa gitu bagus, gak bisa begitu minimal. Dari sekarang siapkan fisik, push up, loncat-loncat gitu ya. Lari-lari, jalan pagi, ditanya untuk apa? Ramadan ini harus khatam setiap hari tarawihnya 20 rakaat. Masya Allah. Itu belum tarawih, larinya ganjaran tarawih itu. Beda loh ya, kamu jogging pagi, kenapa jogging pagi? Biar kurus, aduh. Biar kurus. Sudah kurus, kata istrinya, kamu kok jelek toh yang tampak kurus, gendutkan lagi. Begitu gendut lagi temannya komentar, kamu kok begini ya, kurang bagus, kuruskan lagi. Sehingga hidupnya cuma mikir lemu kuru. Iya, cuma seperti itu nanti. Tapi beda kalau kita mau Ramadan olahraga, ditanya sama orang, kenapa olahraga? Saya pengen bisa tarawihnya nanti ringan. Saya pengen bisa tarawihnya semangat.
Itu olahraga kita selama bulan Sya'ban, pahalanya pahala sholat tarawih. Belum sholat tarawih sudah dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya biar tarawihnya nanti hebat. Kemudian latihan ngurangi makan. Ini paling gampang ini. Masya Allah. Latihan ngurangi makan. Karena Ramadan itu ibadahnya merasakan rasa lapar. Ya, merasakan rasa lapar. Nah, seringkali kita gagal paham, Ramadan itu tidak merasakan lapar, tapi justru merasa kekenyangan. Kenapa? Siang tidur terus. Melek-melek azan maghrib. Makannya banyak. Setelah itu, setelah sholat lanjut, tidur. Melek-melek sahur. Kan luar biasa itu. Makan, tidur. Makan, tidur. Saat ditanya sama temannya, kamu kok hidupmu makan tidur, oh enak. Ramadan itu tidurnya adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Fasih betul nih ngapalkan hadisnya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Nah, ini perlu dicatat. Tidurnya orang yang puasa yang bagaimana? Naumus shaim. Bukan naumus shaimin, naumus shaim. Tidurnya orang yang berpuasa, tapi yang puasanya bagaimana? Yang puasanya itu eman-eman kalau tidur. Yang puasanya itu kalau dia tertidur, dia gelo. Gelo itu bahasa Indonesianya apa? Nyesel ya. Nah, dia kalau tidur itu dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidur? Mestinya saya bisa baca Al-Quran. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa zikir. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa istighfar. Kenapa tidur? Mestinya saya bisa banyak membaca ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau tidur nyesel begitu, dia kemudian tidurnya itu ibadah. Lawang kita tidur bahagia kok. Tidur tanpa penyesalan, enggak masuk dalam kategori hadis tadi. Tidak masuk dalam kategori hadis tadi. Tapi tidurnya ya masuk, ya ibadah. Ibadahnya apa? Meninggalkan maksiat. Ibadah meninggalkan maksiat. Bukan tidurnya orang yang puasa ibadah. Karena asal usul hadis tersebut adalah sikap sahabat. Di mana sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu kalau bulan Ramadan nggak mau tidur. Gini loh gambarannya, paling enak tuh ngasih gambaran lewat drama apa gitu ya. Atau serial apa. Ini yang suka nonton drama atau serial. Itu kalau lagi seru serialnya terus ketiduran, nyesel enggak? Atau ngaku toh ngaku bu gitu. Lagi seru-serunya terus kok les tidur, melek-melek. Sudah selesai itu filmnya. Dan gak ada siaran ulangnya. Nyesel atau gak nyesel? Waduh. Tanya sama temennya, cerita nih Bi. Saking nyeselnya itu tertidur, bahkan mungkin nanya, sudah ada belum itu kopinya ya? Rekamannya ada atau tidak? Karena nyesel. Sementara kita Ramadan, tertidur, kehilangan kesempatan baca Al-Quran, kehilangan kesempatan zikir, kehilangan kesempatan macam-macam ibadah, melek-melek. Alhamdulillah gak kerasa. Alhamdulillah ya, gak terasa puasanya. Puasanya gak terasa. Alhamdulillah. Ya boleh-boleh saja, baik-baik saja. Tapi ya bukan ini yang dimaksud naumus shaim ibadah. Sahabat tidur gelo, ya Allah nyesel, kenapa saya tidur? Sampai-sampai di bulan Ramadan sahabat itu enggak ada yang tidur. Sholat ngaji, zikir, sholat ngaji, zikir, enggak ada yang tidur. Nabi Muhammad SAW melihat sahabat-sahabatnya, lihat teman-temannya, melek semua, enggak ada yang tidur. Kelihatan toh orang itu kalau jarang tidur ya, bagaimana matanya, bagaimana wajahnya. Ya kan kelihatan tuh ya wajahnya orang jarang tidur. Maka disitulah Nabi bersabda SAW, naumus shaim ibadah. Jangan khawatir, saya jamin. Kalau kalian seperti ini, tidur kalian juga ibadah. Nah kalau kita nih ya, wallahu a'lam ini. Ya tetap dapat kebaikan, ya tetap dapat kebaikan. Meninggalkan
maksiat. Itu ya kebaikan yang luar biasa. Tapi bukan seperti para sahabat. Nah ikhwani rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Semua hafal itu. Malam Qadar. Iya, Lailatul Qadar itu. Kalau orang salah mengucapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Malam yang sangat bernilai. Malam Al-Qadar. Malam yang sangat bernilai. Kenapa dikatakan bernilai? Siapa yang ketemu sama Lailatul Qadar, di malam itu dia tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala, di malam itu dia ibadah, di malam itu dia taat, maka pahalanya seperti ibadah selama 1000 bulan. Kurang lebih kalau dikuruskan itu 86 tahun 3 bulan. Lebih dikit ya, kalau nggak salah nanti dicek pakai kalkulator itu. Ya 1000 bulan dibagi 12 bulan. Nanti kan ketemunya berapa tahun. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita tahu ada malam seperti itu berarti kan bisa mengqadha waktu-waktu kita yang hilang nih. Saya umur 46 mau 47 kan belum sampai 86 ya. Dapat satu Lailatul Qadar kan selesai itu urusannya. Yang kurang-kurang minus dalam hidup saya udah ketutup dengan satu Ramadan. Seharusnya saya cerdas, saya berpikir gimana nih Ramadan saya ketemu Lailatul Qadar. Gimana caranya biar ketemu Lailatul Qadar? Bagaimana caranya mendapatkan jaminan bebas dari siksa api neraka? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di setiap malam Allah membebaskan 100.000 orang dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk yang mendapat jaminan tidak disentuh api neraka. Amin Allahumma amin. Gimana caranya dapat itu? Gimana caranya dapat rahmat? Gimana caranya dapat ampunan? Gimana caranya dapat dhamanah bil jannah? Jaminan masuk surga. Maka kita harus meninggalkan dulu hal-hal yang kalau kita lakukan tidak akan dapat jaminan. Contoh begini, nih yang pernah kredit syariah, kalau kamu punya masalah, kira-kira bisa enggak kredit syariah? Enggak bisa, ditolak. Kenapa? Oh dulu pernah ngutang enggak bayar. Kena poin, enggak bisa. Jadi caranya gimana biar bisa kredit secara syariah? Berarti persyaratannya harus dipenuhi. Tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Anda terblokir. Kan begitu ya? Kalau udah diblokir maka enggak bisa kredit. Enggak bisa. Meskipun pembukuannya di bank bagus. Keuangannya oke. Ya. Ininya cakep. Rumahnya besar. Ya rumahnya besar. Tapi ada catatan. Ini pernah enggak bayar. Ya pernah enggak bayar. Sekali catatan itu terekod terus. Sehingga dirimu kalau mau utang dimanapun akan ditolak. Nah Ramadan ada orang-orang yang modelnya begitu. Tertolak by system. Yo, nerangkan zaman saiki kudu modelnya ngono. Zaman utang soalnya. Ya tertolak by system. Sholatnya bagus. Puasanya bagus, Masya Allah loh. Puasanya enggak seperti puasa kita. Sahure titik, bukone titik, matanya ditutup plester. Udah, enggak lihat yang haram. Mengurung diri di kamar, zikir wirid. Duit udah disiapkan dari mulai Syawal tahun sebelumnya. Jadi kewajiban sama istri sama anak beres semuanya. Ngaji tok hidupnya. Bagus atau enggak bagus? Bagus atau enggak bagus? Ngomong, elek apa apik? Apik, bagus. Tapi sayang, dia tertolak by sistem. Kenapa? Karena Ramadan punya sistem. Siapa durhaka sama orang tua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalnya selama Ramadan. Ini perlu dibalen ini ya. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat Lailatul Qadar. Tertolak by system. Siapa durhaka sama orang tua enggak akan dapat rahmatnya Ramadan. Siapa durhaka sama orang tua enggak bakal dapat ampunan selama bulan suci
Ramadan. Bahkan dapat doanya malaikat Jibril alaihi salam itu. Ya, celaka. Malaikat dongakno elek ya bisa gitu. Celaka. Siapa yang celaka? Rasulullah suruh ngamini itu. Aminkan, aminkan. Nabi suruh mengamini doa malaikat. Dan doa malaikat ini doanya buruk, enggak baik. Padahal malaikat kalau doa baik. Ya kadang-kadang kan malaikat harus nakut-nakutin juga loh ya. Nakut-nakutin juga. Ini yang nakut-nakutin langsung pimpinannya malaikat Jibril alaihissalam. Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Celaka. Kanjeng Nabi suruh ngamini, amin, amin. Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya semasa hidupnya tapi tidak mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala. Celaka. Ini kok lihat saya nggak enak sama kenapa nih? Pemirsa, jadi kalau Ramadan nanti ada di antara kita yang masih durhaka sama orang tua, selesai. Gak dapat keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Rejected by system. Dia tertolak karena sistem, terblokir. Pahala ibadahnya diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang paten. Allah gak butuh ibadahmu kalau kamu durhaka sama orang tuamu. Makanya jangan sok. Jangan merasa hebat dengan sholatmu walaupun kamu wajib sholat. Jangan merasa hebat dengan puasamu meskipun kamu wajib puasa. Jangan merasa hebat dengan dakwahmu meskipun kamu wajib dakwah. Kalau kamu durhaka pada orang tuamu. Ibadah saja nggak boleh dipamerkan. Apalagi pamer duit. Duitku akeh, ora kanggo dul. Kamu mau ngapain sama orang tuamu? Sorry bro, kamu itu cuman kotoran. Betul enggak? Asalnya dari sesuatu yang menjijikkan. Milik siapa? Orang tua. Ngono sombong mbek bapak ibu Masya Allah, kurang ajar kuadrat. Kalau gini harus galak saya. Malaikat aja galak, masa saya enggak galak? Kalau begini harus galak. Karena suhtullah fi suhtil walidain. Allah marah kalau orang tua marah. Makanya jangan buat Allah marah dengan membuat orang tuamu marah. Kalau kita buat orang tua kita marah, maka Allah marah sama kita. Siapa yang bisa menang kalau Allah marah kepadanya? Enggak akan bisa nyaman hidupnya. Makanya kadang-kadang tuh saya rodok mumet padahal saya enggak mau mumet. Kadang orang nanya, Habib gimana Habib? Ini doa saya kok enggak kabul-kabul. Padahal sholawat munjiah udah saya jalani ribuan kali. Jawaban saya sederhana, lah kamu sama orang tuamu bagaimana? Kamu sama bapak ibu mertuamu bagaimana? Sama kakek nenekmu bagaimana? Saya sama orang tua saya baik, tapi kalau yang putri yang kakung kan bukan orang tua saya, ngawurmu gue loh. Yang putri yang kakung itu lebih dari orang tuamu karena dia orang tuanya orang tuamu. Bakti sama orang tua birrul walidain dari atas terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Itu namanya birrul walidain. Sayang sama bapaknya tapi benci sama kakeknya. Naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya?